Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu, bersua, bertatap muka dalam masjid ini. Tentu saja dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menghilangkan kebodohan, mengangkat kebodohan dan membela agama Islam dengan belajar agama Islam yang benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam senantiasa kita iringkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, melanjutkan pembahasan kita al-usul as-salasah yang kita sudah pada usul yang ketiga, itu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang kita masuk pertemuan ketiga atau bagian ketiga dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang pembahasan Isra Mi'raj. Ya, Isra itu artinya berasal dari kalimat asra, yusri, isro'an, artinya perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari itu secara bahasa. Ya. Kalau kita melakukan perjalanan di malam hari, ya namanya Isra. Tapi kalau asra, diperjalankan. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, di negeri Syam. Karena Palestina masuk negeri Syam, ya, di malam hari dengan mengendarai buruk. Ya. Buruk itu adalah hewan seperti kuda, tapi lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bigol. Bigol itu hewan persilangan antara kuda dengan keledai, namanya bigol atau al-bagl. Ya, di atas al-bigl atau al-bagl atau al-bigol ada namanya buruk. Dan buruk itu hewan kendaraannya para nabi dan rasul zaman dulu. Seperti yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dari Palestina ke Al-Hijaz, ya, mengunjungi anaknya Nabi Ismail alaihissalam mengendarai buruk yang sekali langkah kecepatannya sejauh mata memandang. Ya. Jadi buruk itu hewan seperti kuda, gampangnya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan buruk itu setengah badan adalah kuda, setengah badannya adalah manusia, itu mitos, ya, bohong, khurafat, takhayulat, ya, cerita yang tidak ada dasarnya. Kemudian Nabi SAW melakukan mi'raj, ya, a'raja yu'ridu i'rajan mi'rajan, ya, dari Baitul Maqdis di Palestina, ya, naik ke langit ketujuh atau ke alam yang tinggi bersama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika Nabi SAW mi'raj itu tidak mengendarai buruk, ya, buruk Nabi kendarai hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW ikat kendaraan tersebut, ya, dan Nabi SAW salat 2 rakaat mengimami para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu naik ke langit ketujuh bersama malaikat Jibril dengan bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu punya kemampuan yang luar biasa, ya, dengan kemampuan terbangnya secepat cahaya. Kita tahu bahwasanya jarak antara bumi dengan langit pertama aja itu jaraknya 1000 tahun perjalanan. Nabi SAW terbang bersama malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai nembus ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam bolak-balik. Subhanallah. Ini menunjukkan malaikat Jibril itu kecepatannya luar biasa, ya. Dan kita tahu bahwasanya kemampuan malaikat itu melebihi kemampuan jin. Jin juga bisa terbang, bisa. Ya, jin bisa terbang, bisa. Tapi kemampuan terbang jin itu jauh di bawah kemampuan terbangnya malaikat.
Kalau jin terbang hanya berada di bawah langit pertama saja. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika menjelaskan tentang bagaimana jin mereka mencuri kabar dari langit, ya, mereka bertumpuk-tumpuk. Ya, kenapa? Karena kemampuan terbang mereka terbatas. Sehingga mereka terbang kemudian bertumpuk di atasnya, kemudian terbang bertumpuk di atas sampai menumpuk sampai ke langit ketujuh. Mencuri kabar dari langit. Ada yang selamat, ada yang binasa dilempar, ya, kena lontaran bintang, ya, sehingga binasa. Ini pengertian Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi SAW tentu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tasliyah, diberikan hiburan karena ada beberapa hal yang membuat Nabi SAW sedih, ya, sedih. Ada beberapa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kita bisa ambil, kita bisa petik dari peristiwa ini. Kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama tentang bagaimana Nabi SAW 10 tahun mendakwahkan tauhid dari awal kenabian, ya, sampai tahun ke-10 kenabian. Nabi SAW tidak pernah berhenti. Nabi SAW tidak pernah istirahat untuk mendakwahkan, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada peristiwa-peristiwa di tahun ke-10 kenabian apa saja kita akan sebutkan. Kemudian tentang peristiwa Isra Mi'raj ini asalnya berasal dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya panjang, tapi kita akan sebutkan secara ikhtisar, secara ringkas. Kemudian juga ada syariat salat dan juga Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ya, poin yang pertama, Nabi SAW, ya, mendakwahi manusia di 10 tahun pertama. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga Nabi SAW dakwah sirriyah. Nabi SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW untuk berdakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan, sampai orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib sampai 3 kali untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, tapi ternyata mereka gagal. Ya, mereka gagal dengan beberapa percobaan. Ada yang menawari Nabi SAW dengan wanita cantik, ada yang menawari Nabi SAW dengan tahta, ada yang menawari Nabi SAW dengan harta. Ya, intinya semuanya ditolak oleh Nabi SAW dan Abu Thalib, ya, membela Nabi SAW. Sampai mereka orang-orang kafir datang kepada Abu Thalib untuk tukeran dengan anak mereka. Ya, mereka membawa Ammarah, ya, Ibnul Walid, ya, saudara kandungnya Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu anhu. Ammarah Ibnul Walid seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda pinggitan yang tidak pernah atau jarang keluar rumah. Ketika keluar rumah, wanita-wanita langsung terpersona. Mereka ingin tukeran barter dengan Nabi SAW, datang kepada Abu Thalib radhiyallahu pamannya Nabi SAW. Mereka datang kepada Abu Thalib pamannya Nabi untuk minta barter. Iya. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Thalib langsung menolak permintaan mereka mentah-mentah. Saya mengatakan bisa tatlubun. Sangat buruk sekali apa yang kalian minta. Atau tuni ibnakum li urabbiyahu. Iya. Apakah kalian akan memberikan anak kalian untuk saya didik, untuk saya besarkan, untuk saya ajarkan dan seterusnya? Wa utikum ibni litaqtulu, dan aku berikan anak kalian supaya kalian bunuh. Bisa tatlubun. Sangat buruk sekali permintaan kalian ini. Akhirnya mereka diusir oleh pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Sampai tahun kelima, ya, Nabi SAW dan para sahabat mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Para sahabat disiksa, sehingga Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, hijrah yang pertama. Walaupun hanya 3 bulan. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir menghembuskan kepada kaum muslimin di negeri Habasyah, di Mekah sudah kondusif, tidak ada lagi siksa menyiksa dan seterusnya, sehingga mereka pulang. Selama 3 bulan tersebut, ya, setelah mereka tinggal di negeri Habasyah, ternyata mereka balik ke Mekah, ya, disiksa lagi. Ya, sampai tahun ke-7 kenabian, Nabi SAW perintahkan mereka lagi untuk hijrah ke kota Habasyah yang kedua kali. Ya. Dan mereka berhasil menetap dan meyakinkan Raja Habasyah, dan Raja Habasyah ketika itu menolak mentah-mentah tawaran hadiah dari orang-orang kafir Quraisy.
yang mereka meminta agar kaum muslimin dari Mekah untuk dikembalikan. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, ya, kakaknya Ali bin Abi Thalib sebagai juru bicara waktu itu menjelaskan tentang agama Islam, agama Nabi SAW dengan membacakan surat Maryam, sehingga ya Raja Najasyi pun menangis, ya, bergembira bahwasanya ini adalah kebenaran yang dibawa seperti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Raja Najasyi menerima kaum muslimin dan tinggal di negeri Habasyah dengan tenang dan damai tanpa ada rasa takut. Dan ternyata di tahun ke-7 kenabian tersebut Nabi SAW dan keluarganya diboikot di sebuah lembah. Semua pasokan makanan diputus. Pasokan makanan, pasokan minuman, pasokan segala kebutuhan hidup untuk Nabi dan keluarganya diputus. Sehingga Nabi SAW selama 3 tahun hidup dalam keadaan seperti itu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, hidup di lembah, ya, hanya memakan rumputan yang hidup di sana. Rumputan-rumputan yang disebut dengan izhir, ya, yang sangat keras dan yang berduri, yang kalau dimakan bukan bisa menghilangkan lapar dan menghilangkan haus, tidak. Bahkan bibir Nabi SAW terluka ketika itu, ya, SAW. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan melalui malaikat Jibril bahwasanya surat perjanjian pemboikotan Nabi SAW telah dimakan rayap. Allah Subhanahu Wa Taala telah membatalkan perjanjian tersebut, sehingga Nabi SAW terbebas dari boikot tersebut, ya. Karena rasa iba juga, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan rasa iba kepada orang-orang kafir Quraisy yang masih ada kerabat dengan Nabi SAW secara nasab, sehingga mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nah, di tahun ke-10 kenabian tersebut juga ada peristiwa yang sangat menyedihkan, ya. Nabi SAW kehilangan 2 pilar utama dakwah beliau SAW. Jadi 10 tahun pertama Nabi SAW mendakwahkan tauhid, ya, sebagai usul, sebagai fondasi, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha yang dimuat oleh Imam Bukhari di dalam Sahih nomor 4993. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pertama turun kepada Nabi SAW adalah surat Mufassal. Surat Mufassal itu artinya surat-surat pendek yang ayatnya banyak tapi pendek-pendek, ya, seperti juz 30, ya, juz 29, juz 28 itu Mufassal. Mufassal itu dibagi 3. Ada Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu artinya, ya, dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas yang biasa Nabi baca pada sholat maghrib. Yang kedua ada Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal itu, ya, dari surat An-Naba sampai sebelum surat Ad-Duha, ya, pertengahan, ya, sebutnya awsat, pertengahan. Biasa Nabi baca di sholat zuhur, sholat asar ataupun sholat isya, ya. Kemudian ada Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu dari sekitar juz 26 sampai juz 28. Itu Tiwalul Mufassal, biasanya Nabi SAW baca, ya, antara 50 sampai 100 ayat pada sholat subuh. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat-ayat yang pertama turun adalah ayat-ayat mufassal, yang ayat-ayatnya pendek. Biasanya ciri-ciri ayat-ayat mufassal, ayat-ayat pendek itu adalah ciri-ciri ayat-ayat makkiyah. Secara lafaz ayatnya pendek-pendek dan berbicara tentang keimanan, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang kenabian, berbicara tentang hari kebangkitan. Kenapa? Karena ini kebanyakan yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran melalui surat-surat mufassal tersebut, yang semuanya menyebutkan tentang iman, tentang surga, tentang neraka. Intinya tentang dasar keimanan. Artinya kalau keimanan sudah melekat, masuk, mengakar kuat di dalam hati manusia, maka mereka akan diberikan, diajarkan, diperintahkan untuk melakukan syariat-syariat ini mudah. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat yang turun itu rata-rata ayat-ayat mufassal yang pertama kali. Ya. Ketika manusia sudah kokoh keimanannya, baru diturunkan tentang syariat, halal, ini haram, ya. Kalau seandainya yang pertama kali turun adalah perintah untuk meninggalkan khamr, maka kami tidak akan meninggalkan khamr. Ya, khamr seperti minuman keseharian mereka. Kalau ada tamu yang dihidangkan apa? Khamr, seperti kita minum air biasa. Kalau yang pertama kali turun adalah ayat jangan berzina, tentu saja kata Aisyah, kami tidak akan meninggalkan zina karena sudah tersebar luas, sudah mengakar kuat. Jadi Nabi SAW memasukkan fondasi yang sangat kuat kepada kaum orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah supaya furuknya bisa
bisa dibangun dengan kuat. Kemudian ada peristiwa-peristiwa di tahun ke-10 kenabian yang tadi sudah kita singgung, ya. Bahwasanya di tahun ke-10 kenabian ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama adalah kematiannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di tahun ke-10 kenabian. Ya, ini yang pendapat yang rajih bahwasanya beliau meninggal di tahun ke-10 kenabian. Setelah itu, ya, istrinya Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Nabi SAW pun wafat. Ya, di tahun yang sama, walaupun beda bulan. Dua pilar dakwah Nabi SAW yang senantiasa mendukung, mensupport dakwah Nabi SAW wafat. Abu Thalib yang mendukung dakwah Nabi dengan badannya, dengan pikirannya. Ya. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha yang membela Nabi dengan menyokong dananya, keuangannya. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya harta orang Makkah dijadikan satu, digabungkan semuanya, dibandingkan dengan harta Khadijah aja sendirian, masih banyak kan harta Khadijah. Ini menunjukkan Khadijah itu orang kaya. Ya, orang kaya. Bisniswati. Bisniswati atau bisnismen. Kalau bisnismen laki-laki, ya. Kalau perempuan bisniswati. Subhanallah. Sebelum menikah dengan Nabi SAW juga, ya, Khadijah orang kaya. Ya. Janda setelah menikah dengan dua orang laki-laki, baru orang ketiganya, laki-laki ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW menikah dengan Khadijah atas, ya, bukan karena ingin mendapatkan hartanya, tidak. Nabi SAW sudah menguasai pasaran terbuka, sebagaimana pernah kita bahas. Nah, ketika dua pilar dakwah Nabi ini meninggal, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai berani main fisik kepada Nabi SAW, sudah mulai main dorong, bahkan sudah mau memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mencari dukungan orang-orang yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di tahun ke-10 kenabian ada peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pergi ke Taif. Apa tujuannya? Untuk mendakwahi orang-orang Taif. Taif itu ada di luar Mekah. Ya, sekitar beberapa mil dari kota Mekah. Kalau zaman sekarang naik mobil mungkin 2 jam lah. Ya, ke kota Taif. Tapi ternyata, ya, Nabi bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu di Taif ditolak mentah-mentah. Nabi SAW dilempari batu. Yang melempari batu bukan orang-orang pemuka Taif, bukan. Tapi yang melempari Nabi SAW dengan batu anak-anak kecil, budak-budak, orang-orang rendahan, ya. Bahkan, ya, para wanita yang melempari Nabi SAW dengan batu, sehingga Nabi SAW pun berdarah, ya. Dan Zaid bin Harithah menggunakan tubuhnya untuk dijadikan tameng agar Nabi SAW tidak terluka parah. Sehingga Nabi SAW pun, ya, pergi dari Taif, sehingga di tengah jalan beliau menemukan sebuah kebun anggur dan beliau pun meneduh beristirahat di sana. Dan ternyata di kebun anggur tersebut, ya, pemiliknya orang yang baik, sehingga Nabi SAW diberikan beberapa tangkai anggur. Dan Nabi SAW bertemu dengan seorang budak, dan ternyata budak tersebut, ya, berasal dari Ninawa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Anda dari Ninawa?" "Iya, saya dari Ninawa." "Ninawa adalah tempat saudaraku Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Saudaraku Nabi Yunus, ya, pernah berdakwah di sana." Kata budak tersebut, "Anda kenal Nabi Yunus alaihissalam?" "Nah, ya, kenal, iya, saya kenal. Yunus bin Matta." Akhirnya Nabi SAW pun menceritakan tentang Yunus bin Matta yang berasal dari Al-Quran. Nabi SAW tidak hidup pada zaman Nabi Yunus, enggak. Nabi enggak tahu, Nabi enggak lihat. Tapi Allah SWT ceritakan dengan melalui Al-Quran. Seakan-akan Nabi SAW melihat dengan mata kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya budak tersebut pun masuk Islam dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi harinya, di waktu subuh, Nabi SAW diturunkan surat Al-Jin. Nabi SAW baca surat Al-Jin dengan jahar, karena sholat subuh biasanya dengan jahar. Sehingga ada sekelompok jin lewat, sehingga mereka mengatakan, "Demi Allah, ini bacaan seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam." Ini menunjukkan itu jin udah umurnya panjang, ya, udah ratusan tahun. Ya, mereka bertemu
kepada Musa bin Imran. Mari kita beriman kepada orang ini. Ya, akhirnya mereka beriman. Mereka masuk Islam. Ditolak sama bangsa manusia, diterima sama bangsa jin. Itu peristiwa di tahun ke-10 kenabian. Ada peristiwa-peristiwa lain yang disebutkan dalam buku sirah Nabi SAW seperti terbelahnya bulan. Itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Orang-orang kafir Quraisy mereka senantiasa memancing-mancing Nabi SAW untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dengan alasan kalau kamu bisa melakukannya kami akan beriman. Tapi ternyata mereka nggak mau beriman. Seperti contohnya mereka minta agar bulan dibelah. Subhanallah. Siapa yang bisa belah bulan? Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bulan dibelah, apakah kalian akan beriman? Kata mereka, iya kami akan beriman. Akhirnya Nabi SAW pun berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibelahkan bulan. Dan terjadi bulan terbelah menjadi dua. Yang pertama setengahnya ada di atas bukit Sofa, setengahnya lagi ada di atas bukit Marwah. Iya. Sebagian riwayat menyebutkan satunya lagi ada di atas Gunung Akhbasain. Ya. Gunung Akhbasain itu gunung yang dahulu digunakan untuk untuk memberikan informasi kalau ada musuh yang menyerang. Ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan demikian. Tapi alal akal yang paling mendekati antara Bukit Sofa dengan Marwah. Jaraknya seperti itulah. Setengah-setengah sama persis, terbelah menjadi dua sama bagian. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika melihat fenomena tersebut? Kata mereka, Muhammad sihirnya tambah hebat. Subhanallah. Mereka bukannya beriman, malah menuduh Nabi SAW sihirnya tambah hebat. Akhirnya mereka mengatakan, kalau Muhammad benar menyihir kita, gak mungkin dia bisa menyihir seluruh manusia di Jazirah Arab. Besok ada kafilah pulang dari Syam, kita tanya apakah mereka melihat bulan terbelah atau tidak. Akhirnya di keesokan harinya mereka tanya kafilah yang baru datang dari negeri Syam, dan mereka mengakui iya, semalam kami lihat. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa terbelahnya bulan mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada manusia sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang menunjukkan juga orang kafir Quraisy itu keras kepala. Mereka minta sesuatu yang di luar nalar, mereka nggak mau beriman. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah tunjukkan kebesarannya melalui Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersiapkan azab yang sangat pedih untuk mereka. Begitu juga di antara peristiwa di tahun ke-10 kenabian yang lain yang disebutkan oleh para ulama itu Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj yang Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang waktunya, kapan terjadi Isra Mi'raj menjadi beberapa pendapat, menjadi beberapa pendapat. Sebagaimana juga dikatakan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin At-Tamimi rahimahullah taala, wa ba'dal asyri urija ila sama. Setelah 10 kenabian Nabi SAW dinaikkan ke atas langit dengan jasad dan ruh. Dengan jasad dan ruh. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi SAW naik ke atas langit hanya ruhnya saja, jasadnya ada di bumi. Sebagian lagi mengatakan jasadnya doang tapi ruhnya di bumi. Ini gimana? Tidak masuk akal lagi. Jasadnya doang tanpa ruh nggak bisa hidup, kan begitu. Kalau ruhnya saja masih mungkin mimpi, kan begitu. Nabi melalui mimpi melakukan perjalanan spiritual, katanya. Subhanallah. Ini semuanya tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan dalil. Ulama sejarah berselisih waktu Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun pertama kenabian, ada yang mengatakan tahun kelima kenabian, ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan tahun 12 kenabian, ada yang mengatakan 17 Muharram tahun 12 kenabian, ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Intinya mereka sepakat bahwasanya Isra Mi'raj itu ada di fase Mekah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Cuma mereka berbeda pendapat tentang tahunnya. Apakah tahun pertama, apakah tahun kelima, tahun ke-10, 12, ke-13. Yang paling masyhur dari segala pendapat ini adalah pendapat yang ketiga, tahun ke-10 kenabian. Banyak para ulama sirah yang memberikan keterangan bahwa Nabi SAW diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah sedih, di Mekah diperlakukan seperti ini, orang yang dicintainya meninggal. Allah Subhanahu Wa Taala ingin ajak jalan-jalan, subhanallah, jalan-jalan,
terhibur, kan begitu. Biar terhibur. Nabi SAW diperlihatkan fenomena langit yang luar biasa. Ternyata bumi ini sangat kecil. Nabi SAW sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Bumi, kemudian di atasnya ada langit pertama. Kemudian setiap langit ada penjaganya, minta untuk dibukakan pintunya, minta izin agar dibukakan pintunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang sangat panjang, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Saya bawakan di sini hadis Anas bin Malik ya. Ya, nanti tinggal dibaca sendiri ya. Hadisnya panjang, tapi saya enggak terjemahin. Ya intinya Nabi SAW melewati luar biasa alam yang tinggi. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setiap langit jaraknya 1000 tahun perjalanan. Di atas langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, ya, yang setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Dia mengatakan masuk ke dalam Baitul Ma'mur, kemudian keluar dan tidak pernah masuk lagi. Di atas Baitul Ma'mur ada Sidratul Muntaha, puncaknya para makhluk di sana, batas makhluk di sana. Ada yang mengatakan bahwasanya Sidratul Muntaha itu adalah pohon sidr, pohon bidara, yang Nabi SAW kabarkan bahwasanya daunnya selebar daun gajah, ya, selebar daun gajah dan berbuah dan ditakuti oleh jin. Ya, makanya jin nggak bisa sampai nembus Sidratul Muntaha, nggak bisa. Ya, makanya kalau ada yang kesurupan biasa kita pakai apa? Ya, pakai pohon sidr yang di dunia daunnya kecil-kecil, yang di langit ketujuh daunnya besar-besar. Di atas Sidratul Muntaha ada kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Di atas kursi ada air, ya, yang jarak antara dasar sampai permukaannya 500 tahun perjalanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atas air ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsy Allah Subhanahu wa taala sangat besar, makhluk yang sangat besar, makhluk yang menaungi seluruhnya yang ada di bawahnya dan dipikul oleh malaikat-malaikat yang sangat besar. Yang kata Nabi SAW, aku diizinkan untuk menceritakan malaikat pemikul arsy, jarak antara telinga dengan pundaknya sejauh 500 tahun burung terbang. Subhanallah, 500 tahun burung terbang baru sampai sini, Pak. Ya, sampai kaki berapa tahun, Allahu a'lam bishawab. Sangat besar, menunjukkan pemikul arsy sangat besar. Ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya salah satu pemikul arsy itu adalah malaikat Israfil. Ya, tetapi ternyata setelah diteliti para ulama hadis menunjukkan bahwasanya hadis itu lemah. Ya, hadis itu lemah atau dhaif. Kemudian di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap ke atas maka lebih besar. Bahkan kalau misalnya bumi dikumpulkan dengan 7 lapis langit dibandingkan dengan Baitul Ma'mur, seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Bumi 7 lapis langit, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, kemudian di atasnya ada kursi. Dibandingkan dengan air, ya, semuanya dikumpulkan dibandingkan dengan air itu seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Semakin ke atas semakin besar, semakin luas. Ya, galaksi Bima Sakti masih di langit pertama. Ya, nggak ada orang keliling-keliling galaksi Bima Sakti. Ya. Kemudian balik lagi ke dunia, ya, kecuali itu di film aja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan tasliyah, kemudian ada perintah apa? Perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat sholat di sana. Nabi SAW menerima perintah 50 kali sholat, kemudian balik ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, balik lagi minta keringanan, umatku nggak bakalan mampu. Aku udah ketemu Bani Israel, orang yang begini dan begitu, mereka nggak bakalan mampu. Akhirnya bolak-balik hingga Nabi SAW diringankan menjadi 5 kali sholat. Kata Nabi Musa, balik lagi, umatku nggak bakalan mampu. Kata Nabi SAW, saya mampu bolak-balik. Ya, bolak-balik dengan Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi 5 kali sholat sehari semalam. Yang 5 kali sholat sehari semalam itu sama dengan 50 kali sholat. Setiap sholat pahalanya 10 kali 5 jadi 50. Ya. Yang walaupun awal jumlah rakaat sholat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah semuanya 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Baru setelah hijrah semuanya ditafsir, diperinci. Ya. Zuhur, asar, isya 4 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Hiburan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit dengan jasad dan ruhnya. Kemudian setelah itu mu'allif mengatakan wa shalla fi Makkah salasa sinin. Kemudian setelah diturunkan kewajiban salat 5 waktu, beliau salat di Makkah selama 3 tahun sampai beliau diperintahkan sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah di tahun ke-13 setelah kenabian. Wallahu a'lam.
3 atau ya 3 sajalah. 3 peristiwa di tahun 10 kenabian. Gampang. Antum udah pernah dapat hadiah belum? Udah pernah dapat hadiah belum? Udah waktu Ustaz Abro, boleh nggak Mas? Kalau ada yang lain. Kalau ada yang lain, kalau ada yang lain dulu, yang belum pernah. Tafadhol, silakan. Kalau nggak ada yang lain juga ya mau nggak mau, ya silakan. Ada nggak Pak? Ya boleh lah, silakan Mas. Oh akhwat, silakan Bu. 3 peristiwa di tahun ke-10 kenabian. Saya minta 3 aja. Sebenarnya banyak ya. Meninggalnya paman Nabi. Siapa namanya? Abu Talib. Iya betul, 1, 2. Meninggalnya istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid ya radhiyallahu taala anha. Yang ketiga pergi ke Taif. Bersama siapa Nabi pergi ke Taif? Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anha. Ya betul ya, barakallahu fi. Satu lagi buat ikhwan ya. Sebutkan. Saya biasanya sukanya nanya sebutkan aja. Biar gampang lah ya. Sebutkan 3 sama seperti itu tadi 3 pendapat kapan waktunya Isra Mi'raj. Silakan. Antum udah pernah belum? Belum ya, silakan. Padahal. Masyaallah. Tahun pertama kenabian. Tahun pertama kenabian betul. Tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian. Tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Tepatnya tanggal berapa? 13 Rajab. 27 aja. Ya 27 Rajab. Nah, barakallahu fi. Ya gampang ya, tahun pertama, tahun kelima enggak ada tanggal, enggak ada bulan. Ya, cerdas